Salam dan bahagia rekan guru sekalian. Perkenalkan, saya Samuel Joko Hera, guru di SMA Negeri 1 Ile Ape. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan aksi nyata platform Merdeka Mengajar dengan topik kurikulum merdeka, yakni saya akan menyebarkan pemahaman tentang mengapa kurikulum harus berubah. Sebelum kita menggali lebih dalam tentang mengapa kurikulum harus berubah, kita akan melihat tentang apa itu kurikulum. Rujukan kita adalah Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Butir ke-19, di mana dijelaskan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lalu, kita akan melihat apa fungsi kurikulum. Secara umum, kurikulum berfungsi sebagai alat atau model yang digunakan oleh setiap institusi untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, yaitu tujuan pendidikan nasional. Fungsi kurikulum juga dapat kita lihat dari berbagai aspek. Yang pertama, dari sudut pandang sekolah atau dinas pendidikan. Di sini, kurikulum berfungsi untuk menyeragamkan pengetahuan dan pembelajaran agar serasi dan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, fungsi kurikulum dari sudut pandang guru atau pendidik, di mana kurikulum sebagai pedoman kerja bagi guru dalam mengajar siswa dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, fungsi kurikulum dari sudut pandang peserta didik, di mana kurikulum sebagai sarana dalam mengetahui target materi yang harus dipahami siswa, serta proses pelaksana pembelajaran setiap hari agar berjalan efektif. Dan fungsi keempat yang tidak kalah penting yakni orang tua, di mana kurikulum sebagai gambaran tentang apa saja yang dipelajari oleh anak di sekolah, sehingga orang tua juga bisa ikut mengevaluasi kemampuan atau ilmu yang diserap anak selama belajar di sekolah. Rekan guru sekalian, jalanan panjang dunia pendidikan Indonesia telah beberapa kali melakukan perubahan kurikulum sejak tahun 1947 sampai dengan tahun 2022. Dengan dirilisnya kurikulum merdeka secara resmi oleh Kemendikbudristek pada 11 Februari 2022, maka kurikulum merdeka telah menjadi kurikulum ke-11 yang akan diterapkan dalam dunia pendidikan Indonesia. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa kurikulum perlu berubah? Sejatinya, kurikulum dirancang untuk murid. Oleh karena itu, perubahan kurikulum adalah penting untuk memastikan bahwa siswa memperoleh pendidikan yang relevan, terkini, dan bermanfaat dalam menghadapi tantangan masa depan. Selain itu, ada 3 alasan mengapa kurikulum perlu berubah. Yang pertama, kurikulum perlu berubah agar relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, kurikulum perlu berubah agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dan yang ketiga, kurikulum perlu berubah agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sejak 11 Februari 2022, kita telah melaksanakan kurikulum merdeka. Bapak Ibu guru sekalian, kurikulum merdeka dapat kita lihat dari 3 aspek. Yang pertama, kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kurikulum merdeka juga mengajak guru agar memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum merdeka juga memiliki proyek
untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila yang dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Lalu, bagaimana penerapan kurikulum merdeka di sekolah-sekolah? Oleh karena itu, Bapak Ibu guru sekalian, maka di setiap sekolah perlu melakukan adaptasi kurikulum. Pertanyaannya, mengapa kurikulum perlu diadaptasi oleh sekolah? Kurikulum perlu diadaptasi oleh sekolah karena setiap sekolah memiliki keunikan dan kondisi yang berbeda-beda, seperti karakteristik siswa, lingkungan sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kebutuhan lokal. Dengan mengadaptasi kurikulum, sekolah dapat membuat program pendidikan yang lebih relevan dan efektif sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, bentuk adaptasi kurikulum satuan pendidikan ini nantinya akan menghasilkan kurikulum operasional satuan pendidikan atau yang disingkat dengan KOSP. Bagi satuan pendidikan yang akan mengadaptasi kurikulum menjadi KOSP, maka perlu memperhatikan kerangka dasar kurikulum merdeka yang meliputi tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, capaian pembelajaran. 5 poin penting ini merupakan kerangka dasar kurikulum merdeka yang perlu diperhatikan oleh satuan pendidikan ketika melakukan adaptasi kurikulum. Selain kerangka dasar kurikulum merdeka, satuan pendidikan juga perlu mengetahui komponen KOSP, yakni yang pertama, karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran, di mana perencanaan pembelajaran meliputi alur tujuan pembelajaran, asesmen, modul ajar, media ajar, dan program prioritas satuan pendidikan. Yang keempat, pengorganisasian pembelajaran, di mana pada bagian ini perlu memperhatikan muatan kurikulum, beban ajar, program intrakurikuler, program ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Inilah komponen KOSP yang perlu diperhatikan oleh satuan pendidikan ketika melakukan adaptasi kurikulum. Selain kerangka dasar kurikulum merdeka dan komponen KOSP, dalam melakukan adaptasi kurikulum merdeka, satuan pendidikan juga perlu memahami dengan baik prinsip pengembangan KOSP, yakni yang pertama berpusat pada murid, yang kedua kontekstual, yang ketiga esensial, yang keempat akuntabel, dan yang kelima melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, satuan pendidikan ketika melakukan adaptasi kurikulum dan menghasilkan KOSP, perlu dipahami bahwa KOSP merupakan dokumen yang dinamis atau dokumen yang hidup. Mengapa demikian? Karena dokumen KOSP dapat diperbaharui seiring dengan perkembangan teknologi, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, agar satuan pendidikan dapat mempersiapkan peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Yang tentunya, proses memperbaharui KOSP ini dilaksanakan setelah proses refleksi. Kesimpulannya, dokumen KOSP merupakan bentuk adaptasi kurikulum oleh satuan pendidikan yang mana dokumennya bersifat dinamis, artinya dapat diperbaharui, namun terdahulunya harus melakukan refleksi.
Demikian aksi nyata tentang mengapa kurikulum harus berubah. Semoga aksi nyata ini bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah menonton aksi nyata ini. Mohon dapat memberikan umpan balik melalui link bit.ly/umpan balik aksi nyata modul 1. Mari sama-sama kita bersatu mendukung implementasi kurikulum merdeka. Salam dan bahagia.